Hai, kembali lagi dengan saya, Min dari channel Sabda ini. Pada kali ini kita akan membahas masih terkait seputar tentang agama. Tetapi pada kali ini saya setelah mengkritik agama dan membedah agama secara sains, sejarahnya, maka kali ini kita akan sampai pada pembahasan penalar Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa dirasionalkan, bagaimana ternyata iman dan kepercayaan kepada Tuhan itu secara rasio, pendekatan-pendekatan keimanan itu secara ilmiah atau setidaknya secara logika. Perdebatan sains dan agama sejatinya telah berlangsung sejak lama. Keduanya berebut lahan untuk saling menunjukkan siapa yang mampu menjadi juru selamat bagi umat manusia, atau setidaknya menjadi pembawa kunci bagi pembukti kebenaran semesta ini. Dalam sejarah perkembangannya, skeptisme yang ini juga menjadi cikal bakal bagi pemikiran-pemikiran penentang dan pengkritik agama. Skeptisme ini mencuat dalam argumentasi yang kuat pada mulanya pada masa Yunani kuno, tepatnya Prasokrates. Di antara tokoh-tokoh kawakan yang mengikuti aliran filsafat ini adalah Heraklitos, Xenophanes. Meski kala itu orang-orang skeptis menggunakan aliran ini hanya untuk mempertajam konsep berpikir kritis mereka. Mereka tidak menggunakan skeptis sebagai alat untuk mempertanyakan kebenaran Tuhan. Kebangkitan sains kemudian kembali terjadi setelah terkubur bersama kenangan Athena, Yunani, dimulai tepat saat Muslim mulai meninggalkan filsafat dan Barat mulai mempelajarinya. Titik yang oleh Magnus Suseno ini disebut sebagai titik balik dari paradigma teosentris menuju antroposentris. Singkatnya, jatuhnya kekuasaan Paus dalam kekuasaan Kekaisaran Jerman pada abad 16 dan lahirnya tokoh-tokoh yang mulai enggan mencari jawaban tentang segala hal di dunia ini melalui atau pada kitab suci dan lebih memilih nalar menjadi tonggak sejarah cikal bakal Renaissance atau kelahiran kembali pemikiran-pemikiran filsafat Yunani klasik. Setelah itu, gelombang modernisasi yang mencangkup di dalamnya modernisasi pola pikir semakin menguat pada abad ke-17. Peristiwa ini oleh filosof dan ilmuwan pada zaman itu disebut sebagai angkatan Aflatun, yang dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai fajar akal budi. Menanggapi hal ini, Immanuel Kant mengatakan bahwa pencerahan atau fajar akal budi adalah keluarnya seseorang dari ketidakdewasaannya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ketidakdewasaan di sini adalah ketidakmampuan seseorang untuk berpikir sendiri tanpa tuntuan dari orang lain atau tuntuan dari sesuatu hal yang lain. Setelah itu, agama dalam dunia intelektual tidak lagi menjadi pokok kebenaran, melainkan hanya sebagai ritus spiritual dan kajian-kajian moral. Tokoh-tokoh skeptis dan ateis pada abad-abad selanjutnya terus habis-habisan mengkritik dan menyatakan ketidaklayakan agama untuk dipertahankan seseorang. Tuhan hanya sebagai lambang fiksi yang ditolak kebenarannya atau bahkan aneh bagi seseorang bila tetap mempercayai Tuhan sedang tidak ada fakta untuk membuktikan kewujudannya. Kritik tajam terus datang dengan deras tentang agama dan Tuhan sebagai sesuatu hal yang tak layak dipercaya karena tak sesuai dengan kaidah nalar, di mana kaidah nalar pada dasarnya sesuai ontologis, maka kita harus bisa menyentuh, melihat, atau mencium sesuatu hal itu sehingga hal itu bisa dibuktikan kebenarannya. Sepasca bangkitnya skeptisme dan merebaknya filsafat rasionalisme yang dibawa oleh Kant, Thomas Aquinas, dan René Descartes, yang kemudian terus melahirkan tokoh-tokoh yang dengan keras menolak agama sebagai solusi, bahkan diantaranya menyebut agama sebagai penyakit kejiwaan
yang untuk lepas darinya manusia mesti membunuh Tuhan. Kritik dan pertanyaan-pertanyaan mengandung tantangan itu memang harusnya dijawab oleh orang-orang yang memutuskan beragama. Tentunya dengan jawaban yang sesuai nalar, bukan hanya menganut teks kitab suci secara buta. Pada dasarnya, pada kali ini kita sampai pada sesi mencoba membuktikan iman kepada Tuhan. Tetapi pada sampai akhir video ini, saya tidak akan bisa membuat Anda secara mata telanjang bisa melihat Tuhan, atau saya juga tidak bisa memberi Anda alamat di mana jalan atau blog mana Anda dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi setidaknya melalui video ini Anda akan mulai menalar bahwa kepercayaan terhadap Tuhan bukanlah suatu argumentasi yang serampangan dan tanpa dasar, atau setidaknya juga segala sesuatu di alam semesta ini akan lebih masuk akal bila Tuhan itu ada. Dalam pembuktian kewujudan Tuhan, mungkin kita kesulitan untuk mencari bukti atas dirinya sendiri. Artinya tidak seperti wujud pulpen yang ia dapat diketahui wujudnya oleh entitas pulpen itu sendiri. Anda dapat melihat pulpen secara langsung sehingga Anda dapat meyakini bahwa pulpen itu berwujud demikian. Lantas bagaimana dengan Tuhan? Saya mengambil salah satu referensi dari kitab klasik Islam, Tijanut Daruri. Dikatakan bahwa kewujudan Tuhan dibuktikan dengan wujudnya alam semesta ini. Seperti diketahui bahwa segala sesuatu di kosmos ini adalah sesuatu yang baru atau yang mulanya tidak ada kemudian diadakan. Dalam bahasa filsafat Yunaninya, Kreto ex nihilo. Ada banyak sekali teori tentang proses pengadaan semesta. Salah satu di antara yang paling populer saat ini adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Meskipun penyebabnya hingga saat ini terbukti adalah ledakan besar, tetapi penyebab dari ledakan besar itu harus ada, dan penyebab dari penyebab ledakan besar itu juga harus ada, serta akan terus seperti itu sampai pada titik asonik atau pencipta. Bisa saja Anda menyatakan itu sebagai logika mata rantai yang terus tertali dari sebab-sebab sebelumnya. Tapi sepanjang apapun mata rantai, ia perlu dicantolkan pada sesuatu agar mata rantai tersebut memiliki ujung penyandaran dan tidak jatuh. Maka secara hukum kausalitas terbukti bahwa segala sesuatu yang ada dari tiada mesti ada yang mengadakan. Pencipta sesuatu yang ada dan fana haruslah tidak terikat atau tidak tertampak pada faktor-faktor kefanaan, sehingga pencipta dapat dikatakan sebagai sebab utama atau kausa prima. Apa saja faktor kefanaan yang tidak boleh terikat pada kausa prima? Al-Kindi dalam kitabnya yang berjudul Fi al-Falasafah al-Ula menyatakan bahwa hal yang mengikat kefanaan adalah waktu dan ruang. Dengan keterikatan nyatanya sesuatu pada dua hal ini, maka hal itu membuktikan ketidakkekalannya. Waktu akan mempengaruhi perubahan sesuatu. Perubahan bukanlah realitas mutlak. Karena jika sesuatu terikat oleh ruang dan waktu, maka dia terkondisikan oleh ruang dan waktu. Ia tidak mungkin ada sebelum ruang dan waktu. Sedangkan sains modern mengatakan bahwa ruang dan waktu memiliki awal. Ia ada ketika Big Bang itu ada, maka sebelum Big Bang itu waktu tidak ada. Artinya waktu itu memang tidak abadi. Setelah kita mulai meraba kewujudan Tuhan dengan logika-logika tadi, kausalitas, kemudian kita akan mengemukakan beberapa bukti rasio berupa penciptaan alam semesta. Sejatinya kita masih belum bisa memastikan apakah kewujudan kosmos itu merupakan penciptaan yang terarah atau hanya sebuah kebetulan. Untuk menjawabnya secara singkat dan lugas, saya akan mengemukakan rangkuman analisis yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah fenomena kewujudan kosmos ini benar-benar hasil proses penciptaan ataukah semata kebetulan. Saya akan membagi analisis menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama, pengujian makroskopis, dan yang selanjutnya adalah pengujian mikroskopis. Dalam skala makroskopis, kita akan memulai dari alam semesta itu sendiri.
Berdasarkan teori yang paling terkemuka saat ini, alam semesta tercipta pada 14 miliar tahun yang lalu disebabkan oleh ledakan besar atau Big Bang. Menurut para ahli, alam semesta ini tercipta secara fine tune atau terarah persis secara fisikalis sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuhnya makhluk hidup. Padahal apabila tatanan semesta setelah ledakan besar sedikit saja berbeda, ia akan sama sekali berbeda dengan bentuk layak huni. Terlebih menurut Magnus Suseno, terdapat miliaran probabilitas desain model alam semesta. Tapi alam semesta ini tumbuh dan memilih satu kemungkinan dari miliaran kemungkinan lain yang tidak mendukung terciptanya kehidupan. Kedua, dalam skala mikroskopis, kita mulai dengan pembahasan sesuatu yang menyusun tubuh kita, yakni DNA, deoksiribonucleic acid. Ini tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi embrio bagi terbentuknya tubuh kita dengan segala organ-organnya sesuai dengan kebutuhan hidup. Menurut Leahy 1997, ada sekitar 10 pangkat 48 kemungkinan tersusunnya DNA manusia, tetapi hanya 20 kemungkinan yang mampu mewujudkan kehidupan. Tetapi ajaibnya DNA kita lagi-lagi memilih satu dari 20 kemungkinan itu ketimbang 10 pangkat 48 kemungkinan yang lain. Jika Anda masih merasa pemaparan-pemaparan di atas adalah sebuah kebetulan, mari kita akhiri analisis mikroskopis dan makroskopis ini dengan pemaparan penciptaan menurut John Leslie 1998. Terwujudnya manusia di alam semesta ini adalah proses terpilihnya satu kemungkinan dari 10 pangkat 5, 1, 3, 1, 6, 8, 0 kemungkinan lainnya. Artinya alam mampu memilih secara tepat hanya kemungkinan satu dari kuadriliunan kemungkinan lainnya, sehingga manusia bisa hidup di alam semesta ini. Ketimbang mengatakan itu sebuah kebetulan yang nyaris menjadi sebuah keajaiban, akan lebih masuk akal dan sesuai nalar bila kita menyebutnya diciptakan. Tuhan menciptakan faktor-faktor pendukung terbentuknya pilihan kemungkinan yang luar biasa kecil itu melalui hukum-hukum alam penciptaan, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rushd dalam bukunya Faslul Maqal. Pada kesimpulannya, kita akan sangat sulit bila apa yang terjadi di alam semesta ini tanpa kewujudan dari pencipta. Maka secara rasio dan pembuktian, Tuhan memang sangat dibutuhkan bagi penciptaan alam semesta ini. Mungkin cukup sekian, kita akan menyambung pada lain waktu dan sampai jumpa.